Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandika Dwi Putra dengan NIM 18612160. Ingin menjelaskan tentang studi kasus, yaitu penerapan aplikasi dana pada PT XYZ. Baiklah, saya mulai dari latar belakang. Latar belakang dari penerapan aplikasi dana untuk PT XYZ. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di sektor keuangan dan perbankan. Perusahaan ini menghadapi tantangan dalam mengelola transaksi dan layanan keuangan secara efisien. Untuk mengatasi masalah ini, PT XYZ memutuskan untuk menerapkan aplikasi dana sebagai bagian dari sistem informasi manajemen mereka. Tujuan dari penerapan aplikasi dana ini adalah: 1. Meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, memfasilitasi layanan keuangan yang cepat dan mudah diakses oleh pelanggan. Ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih baik. Lalu langkah-langkah penerapan. Di sini yang pertama adalah identifikasi kebutuhan bisnis. Mengidentifikasi kebutuhan transaksi keuangan yang harus dikelola oleh perusahaan-perusahaan. Lalu menentukan fitur-fitur yang diperlukan dalam aplikasi dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu yang kedua itu tentang perancangan sistem. Merancang sistem yang mencakup fitur-fitur seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan layanan keuangan lainnya. Merancang antarmuka pengguna yang intuitif, yang mudah digunakan. Lalu pengembangan dan implementasi. Menggunakan perangkat lunak dan teknologi yang sesuai untuk mengembangkan aplikasi dana. Lalu melakukan pengujian sistem yang untuk memastikan fungsionalitas dan keandalannya sebelum diluncurkan secara penuh. Dan yang keempat yaitu pelatihan dan pelaksanaan. Melatih staf untuk menggunakan aplikasi dana dengan baik. Dikarenakan sangat komplikasi dan rumit untuk menggunakan sebuah teknologi yang diwajibkan pada zaman sekarang, kita harus menggunakan cara pelatihan atau pelaksanaan supaya staf atau karyawan-karyawan kita itu tidak dalam bahasa buta teknologi. Dengan hal ini kita juga bisa memberi pelajaran atau bekal untuk mereka di saat mereka bisa melaksanakan aplikasi tersebut. Lalu dengan meluncurkan aplikasi secara bertahap untuk mengurangi gangguan pada operasi harian. Dan hasil yang telah diterapkan setelah penerapan aplikasi dana ke dalam PT XYZ ini, aplikasi dana membantu PT XYZ dalam mengelola transaksi keuangan dengan lebih efisien, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi dan meningkatkan produktivitas. Salah satu faktor yang bisa yang memudahkan pelanggan ataupun si owner dari PT XYZ ini untuk melakukan transaksi uang satu sama lain, yaitu yang pertama adalah kemudahan layanan. Pelanggan dapat dengan mudah melakukan transfer uang dan pembayaran tagihan melalui aplikasi dana yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, dan yang kedua itu adalah aplikasi dana memiliki keamanan yang dengan fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data transaksi dan informasi pelanggan. Baiklah, kita masuk ke dalam kesimpulannya. Kesimpulan aplikasi dana dalam penerapan di PT XYZ ini, dalam sistem informasi manajemen, PT XYZ menunjukkan bahwa sistem ini dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Studi kasus yang saya terapkan ini adalah mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan lain untuk meningkatkan layanan keuangan mereka melalui teknologi. Karena dengan adanya sistem informasi manajemen ini yang bisa menggunakan aplikasi ini bisa memudahkan owner maupun customer dalam bertransaksi satu sama lain. Dikarenakan
kalau kita tetap menggunakan secara manual dalam perhitungan costingan, dalam penjualan, pembelian, pendapatan, modal. Menurut saya di zaman era teknologi seperti ini untuk melakukan hal itu sangatlah tidak efisien, karena bisa saja kertas yang kita tulis itu bisa hilang, kehabisan kertas dan segala macam, butuh budget lebih untuk membeli kertas dan pena yang harus bertumpuk-tumpuk, karena proses penerapan untuk secara manual itu kan butuh data yang banyak seperti itu. Dengan aplikasi Dana ini untuk keuangan, kita bisa tahu dengan fitur keamanan mereka itu dengan menggunakan cloud ya, yang bisa disimpan di email atau Gmail, jadi keamanannya itu udah fix bakalan teratur. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandika Dwi Putra dengan NIM 1861012160. Terima kasih.